Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita berdua ya, Aisyah dan Uminya Aisyah di channel Umi Aisyah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman menarik sekali ya, yaitu saat saya melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta ke Bandara Kuala Namu Medan ya. Pastinya saat kita melakukan perjalanan bandar udara pada masa pandemi saat ini, syarat yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan, dan yang kedua, cek dulu kesehatan kamu ya di rumah sakit atau dimanapun, yaitu cek swab antigen ya. Sekarang sudah berlaku antigen untuk mengetahui apakah kita dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan positif COVID-19. Nah, kebetulan kemarin syarat untuk melakukan perjalanan itu saya harus melakukan swab antigen itu 1 hari sebelum keberangkatan, dan alhamdulillah hasilnya negatif, dan besoknya kita langsung cus ke Aceh. Jadi saat check-in di bandara nanti itu kita harus menunjukkan surat negatif COVID-19 yang legal ya pastinya. Oke, seperti apa pengalaman saya dan Aisyah dalam melakukan perjalanan saat masa pandemi seperti ini? Simak terus video ini sampai selesai. Dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen video ini, dan klik juga gambar lonceng yang ada di pojok kanan video ini ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video-video menarik lainnya. Terima kasih. Ini dia syarat yang wajib kita punya, yaitu surat keterangan negatif rapid test antigen atau PCR. Dan syarat yang kedua, kita harus memiliki aplikasi eHAG, kemudian kita harus mengisi data di aplikasi ini. Untuk penjelasan dan cara mengisi data di aplikasi eHAG ini bisa teman-teman lihat di video saya selanjutnya ya. Nah, kita melakukan perjalanan berdua aja ya, saya sama Aisyah. Saat itu pada tanggal 5 Mei 2021, yaitu tepat 1 hari sebelum dilarangnya mudik. Dan kita diantar sama Om Baim, yaitu omnya Aisyah. Nah, untuk menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta itu saya menggunakan Damri ya, atau bus yang khusus akan mengangkut penumpang ke bandara. Dan bus Damri ini itu mangkalnya di Terminal Palbapang, Bantul. Kami mengambil jadwal yang setengah 6 pagi ya. Jadi kita sudah berangkat ke Terminal Palbapang itu sekitar jam 5, sampai di sana jam setengah 6 pagi. Dari Terminal Palbapang menuju bandara itu sekitar 95 menit ya, kurang lebih. Jadi saat itu kita harus berangkat pagi-pagi sekali supaya kita bisa check-in dan persiapan segala macam. Karena saat itu jadwal keberangkatan pesawatnya jam 8 pagi. Oke, dan sekarang kita sudah berada di kawasan Internasional Yogyakarta Airport ya, atau YIA. Ini Masya Allah luas sekali tempatnya, dan ini adalah pengalaman pertama saya melakukan perjalanan melalui Yogyakarta International Airport. Jadi untuk tata cara check-innya itu sebenarnya saya masih bingung, tapi it's okay, nanti bisa kita tanyakan pada petugas. Dan ini kami sudah tiba di tempat pemberhentian transportasi atau di tempat keberangkatan penumpang. Di sini tidak boleh lebih dari 3 menit ya untuk menurunkan penumpang dari transportasi. Dan tempat ini juga merupakan tempat terakhir bagi kerabat atau keluarga yang mengantarkan penumpang untuk berangkat. Selanjutnya yang diperbolehkan masuk ke sana itu hanya penumpang pesawat saja ya, untuk melakukan check-in dan sebagainya. Lumayan repot sih karena tidak ada yang membantu saat melakukan check-in, dan beberapa persyaratan juga yang harus kita tunjukkan kepada petugas bandara. Nah, sebelum masuk ke dalam untuk check-in, biasanya orang-orang akan berfoto-foto dulu di sini ya. Oke, ini saya sudah di dalam, hanya berdua saja dengan Aisyah. Nah, sebelum check-in di counter maskapai, kita diarahkan dulu untuk validasi data hasil swab antigen. Oh ya, sebelum masuk tadi kita juga dicek suhu badan dulu ya, dan petugas juga akan meminta kita menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19. Nah, setelah dicek suhu tubuh, kemudian validasi data,
surat keterangan negatif COVID-19-nya distempel, baru deh kita bisa check-in ke counter maskapai. Saat itu kita menggunakan maskapai Lion Air ya. Dan Masya Allah teman-teman bisa lihat sendiri, itu antriannya panjang sekali, rame banget ya. Untungnya Aisyah masih tertidur pula sejak di bus Damri tadi. Lumayan repot sih karena harus sambil menggendong anak yang sedang tidur, ditambah lagi bawa koper dan barang-barang yang lain. It's okay, alhamdulillah saya bisa melewati semuanya hingga saya tiba di Aceh. Dan ini masih antri, masih panjang sekali ya antriannya untuk check-in. Teman-teman bisa lihat sendiri. Aisyah sempat bangun sebentar ya, lihat kiri kanan, kemudian gak lama dia tertidur lagi. Nah, saat check-in di sini kita diminta untuk menunjukkan KTP yang asli dan surat pernyataan negatif dari COVID-19. Kemudian barang bawaan kita yang akan kita titipkan di bagasi pesawat akan ditimbang terlebih dahulu, kemudian diperiksa. Setelah check-in selesai dan barang bawaan yang kita titipkan ke bagasi pesawat selesai diperiksa, kita akan diminta ke ruangan tunggu. Tinggal selangkah lagi kita akan berada di dalam pesawat. Dan di sini kita harus antri lagi ya, sebelum masuk pesawat kita akan diperiksa lagi nantinya. Sambil menunggu kita bisa menikmati jajanan tradisional dan oleh-oleh Jogja yang ada di Pasar Kota Gede namanya ya, di bandara ini. Nah, setelah kita selesai mengantri, kita akan diperiksa kembali ya, dan barang bawaan yang akan kita letakkan di kabin pesawat nanti juga akan diperiksa lagi melalui mesin X-ray namanya. Kemudian setelah semuanya selesai, kita selesai check-in, kemudian semua prosedur telah kita laksanakan, baru selanjutnya kita diarahkan masuk ke dalam pesawat. Nah, karena saya pernah mengalami patah tulang, jadi sama petugas maskapainya saya diantar menggunakan kursi roda. Lumayan membantu ya, karena dari tadi saya sudah lelah sekali berjalan kaki. Ditambah lagi sambil menggendong Aisyah dan bawa barang juga. Dan finally, setelah mengalami banyak rintangan dan cobaan, akhirnya saya bisa duduk lega di dalam pesawat. Dan Aisyah pun terbangun dan dia baru sadar setelah berada di dalam pesawat, teman-teman. Dan alhamdulillahnya Aisyah sepanjang perjalanan itu tidak menangis ataupun rewel. Dia hanya nyanyi-nyanyi di dalam pesawat dan sesekali dia minta ngemil ataupun minum ASI. Dan saya juga sudah menyiapkan sarapan pagi, yaitu saya buat nasi goreng ya. Alhamdulillah dia makan dengan lahap sekali. Kita tanggal 8 Setelah kurang lebih 3 jam di dalam pesawat, alhamdulillah akhirnya kami tiba di Bandara Kuala Namu Medan dengan selamat. Dan setelah turun dari pesawat, saya diantar menggunakan kursi roda oleh petugas bandara menuju tempat penjemputan penumpang. Sebelumnya saya sudah memesan taksi untuk menjemput saya di Bandara Kuala Namu ini dan mengantarnya ke Aceh. Jadi nggak perlu repot lagi menunggu taksi atau mencari-cari transportasi ya untuk keluar dari Bandara Kuala Namu. Udah sampai Aisyah. Udah sampai Aisyah. Nah, sekarang kami sudah di dalam mobil dari Medan menuju Aceh. Insya Allah kurang lebih sekitar 6 jam kita akan tiba di kota Langsa. Welcome back Aceh.
Nah, itu dia teman-teman pengalaman kami melakukan perjalanan di masa pandemi seperti ini dari Bandara Internasional Yogyakarta ke Bandara Kuala Namu Medan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.